Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini aku berbagi resep silky pudding melon. Ini aku buat 100 cup ya bun. Banyak banget, cuma pakai 2 saset Nutrijel aja. Mau tahu cara aku bikinnya dan apa saja bahan-bahannya? Yuk langsung aja tonton videonya sampai selesai, jangan di skip supaya nggak gagal paham ya bun. Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 4000 ml air atau 4 liter. Kalau ditakar pakai gelas belimbing, ini sekitar 20 gelas ya bun, karena satu gelas itu ada 200 ml. Selanjutnya, ini direbus dulu sampai betul-betul mendidih. Ini sudah mulai mendidih ya bun, agak dikecilkan dikit apinya. Ini udah mendidih tapi belum meludak-meludak banget. Sekarang kita tambahkan 200 gram gula pasir atau sesuai selera. Jadi kenapa bun, bahan-bahannya ini aku masukkan belakangan supaya nggak capek ngaduk-ngaduk dari awal. Karena kalau semua bahan udah masuk dari awal, kita harus ngaduk-ngaduk gitu bun. Lanjut, sekarang kita tambahkan 2 saset Nutrijel. Ini aku pakai Nutrijel melon, masing-masing beratnya 15 gram, jadi total 30 gram ya bun. Kemudian ini akan aku larutkan dulu dengan 200 gram air, 200 ml maksudnya ya bun. Lalu ini dilarutkan seperti ini terlebih dahulu. Lalu ini kita masukkan semuanya sambil diaduk kayak gini. Insya Allah nggak bergumpal ya bun ya, asal langsung terus diaduk. Jadi tadi air yang 200 ml itu air biasa ya bun, air minum yang aku pakai untuk melarutkannya. Sambil terus diaduk kayak gini. Sekarang kita tambahkan 2 kaleng kental manis. Aku pakai Omela ya bun, ini untuk merek bebas ya. Nah ini agak kepenuhan ya bun, pancinya agak kekecilan. Ini bisa ditambahkan pasta melon. Kalau nggak ada pasta melon, bisa ditambahkan pewarna hijau ya bun. Kemudian terakhir kita tambahkan 1 sendok makan tepung maizena yang dilarutkan dengan 50 ml air. Diaduk-aduk sampai kembali mendidih, tapi nggak perlu sampai beludak-beludak banget. Untuk warnanya supaya lebih strong, aku tambahkan pewarna hijau tua ya bun. Setelah betul-betul mendidih seperti ini, matikan apinya. Kemudian diaduk-aduk dulu sampai uap panasnya berkurang. Kalau uap panasnya sudah mulai berkurang, sekarang kita tambahkan fruity acidnya. Fruity acid ini ada di belakang kemasan dari Nutrijelnya ya bun, ditempel. Itu pasti ada di setiap Nutrijel yang rasa buah. Ini tinggal kita campurkan supaya memperkuat rasa buahnya. Kemudian diaduk-aduk sampai betul-betul larut. Kalau sudah larut seperti ini, selanjutnya ini akan aku biarkan dulu sampai uap panasnya betul-betul hilang dan buih-buih yang ada di permukaan ini membentuk kulit, jadi bisa diambil. Karena kalau misalnya ini masih dituang, masih panas-panas, nanti ini akan masuk ke dalam puding dan nanti menyebabkan pudingnya itu kayak geradak-geradak gitu bun. Dan ini setelah aku diamkan kurang lebih 15 menit, di bagian permukaannya ada kayak kulit kayak gini ya bun. Ini tinggal diambil aja. Kemudian ini diaduk-aduk lagi. Untuk cupnya ini aku pakai cup puding dan ukuran 50 ml ya bun, kayak gini. Selanjutnya langsung aja kita tuangkan puding melonnya ke dalam cup. Ini dituang sampai garis seperti ini. Nanti kalau ada yang belepotan di bagian pinggirnya kita bersihkan pada saat pudingnya udah set. Jadi bun, kalau misalnya mau pudingnya hasilnya nanti betul-betul halus, kemudian teksturnya nggak ada geradak-geradakan, bisa disaring seperti ini dulu ya bun, sebelum dituang ke dalam cup. Bun, puding melonnya semuanya udah aku tuangkan ke dalam cup, hasilnya ini 90. Bun, pudingnya semuanya udah aku tuangkan ke dalam cup, hasilnya 99 cup seperti ini, 50 ml. Tadi ini ada 100 cup ya bun, tapi ada 1 cup yang tumpah. Jadi ini sisa 99. Selanjutnya biarkan di suhu ruang sampai betul-betul set.
Bun, silky puding melonnya udah betul-betul set di suhu ruang. Ini udah aku taruh udah sekitar 1,5 jam lah ya dari tadi. Kalau misalnya ini ditaruh kulkas dia akan lebih set lagi. Nah ini aku taruh aja di suhu ruang tapi udah set banget. Set itu kayak gini ya bun, kalau untuk silky puding waktu kita tumpahkan seperti ini, pudingnya udah nggak tumpah lagi, itu artinya udah set. Jadi tekstur dari silky puding tuh memang seperti ini ya bun. Dia tidak keras tapi set. Jadi set itu kayak gini tadi, waktu ditumpahkan, pudingnya udah nggak tumpah lagi. Nah itu artinya udah set. Jadi bukan padat ya bun, atau keras gitu. Karena kemarin di beberapa konten aku yang silky puding tuh ada yang bilang, kok aku bikin sama sekali nggak set ya, jadi air terus hancur segala macem. Nah silky puding tuh kayak gini bun. Nah ini aku pakai jelly. Kalau misalnya ada juga yang suka pakai agar, bisa pakai agar juga. Tapi kalau buat bunda yang nggak suka dengan tekstur silky puding, bisa sesuaikan dengan petunjuk kemasan aja ya. Untuk bismillah. Tuh. Nah, jadi teksturnya kayak gini. Nah, silky. Kalau misalnya kita beli silky puding yang instan, itu lebih gelember-gelember lagi ya bun, kayak air banget. Bismillahirrahmanirrahim. Manisnya pas banget. Waktu nyampe di mulut tuh langsung pecah. Kalau aku suka banget bun sama silky puding. Anak-anak udah gak sabaran ya bun. Bun langsung habis, cobain di rumah ya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.